Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila siratal mustaqim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini tertanggal 2 Muharram ya 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita tetap masih bisa menghirup udara segar, dapat kembali sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan takjim rutin setiap Sabtu pagi. Semoga hadir dan kumpulnya kita di masjid yang penuh berkah ini senantiasa mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala, dan amalia kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat masalam terus semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, selaku umatnya. Kita sangat-sangat berharap mudah-mudahan rasa cinta kita akan memperoleh balasan cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperoleh syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sama-sama kita lanjutkan kembali taklim kita, pengajian kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Masih dilanjutkan dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan pada bulan yang lalu. Jadi kita sama-sama ngaji atau ngaji bareng. Saya membacakan, memaknakan ataupun menerjemahkan. Semoga dari apa yang akan saya baca akan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk pribadi saya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi syahadati a'dha'il 'amdi 'alaihi. Bab ini menerangkan tentang persaksian anggota-anggota badan hamba atau kita alaihi atas dia. Sebagaimana maklum sering kita baca dalam surah Yasin, maka di sini juga sama dicuplik dari salah satu ayat dalam surah Yasin. Qala Allah Ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, udah hafal semua ayat ini. Al-yawma, di hari itu, nakhtimu, kami tutup, kunci, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka manusia, wa tukallimuna aydihim, dan pada hari itu akan membicarakan kepada kami. Yang membicarakan siapa? Aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi arjuluhum, kaki-kaki mereka manusia, bersaksi bima kanu yaksibun, dengan apa saja yang mereka lakukan, yang mereka usahakan. Tentu selain ayat ini kita hafal, harus menjadi kehati-hatian kita semua di dalam menyikapi hidup dan kehidupan. Jangan sampai ketika nanti tangan bersaksi membicarakan tentang perbuatan-perbuatan kita, apa yang diucapkan oleh tangan kita adalah kesaksian-kesaksian
yang akan menjadikan kita dalam siksaan Allah. Langkah kaki kita pun juga jangan sampai menuju pada langkah-langkah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernah saya singgung juga di pertemuan sebelumnya bahwa kebenaran ayat ini teruji tidak hanya di akhirat namun di dunia juga sudah menjadi bukti bagaimana tangan berbicara, yaitu ketika kita hadir dalam sebuah komunitas, aktivitas entah itu dalam kegiatan sekolah atau apa dengan fingerprint atau nempelin jempol jari telunjuk sebagai bukti hadirnya kita, dan itu tidak bisa dipalsukan oleh orang lain. Dulu kalau kita hadir ke sebuah tempat, taruhlah siswa hadir, bukti hadirannya adalah tanda tangan. Tanda tangan masih bisa dan mudah palsukan. Umpama sekolah memalsukan kehadiran karena apa? Ada sesuatu sehingga dia bisa berangkat, minta tolong sama teman. Hadirnya tolong diisi tanda tangan, ini cara tanda tangannya, gampang ditiru. Tetapi kalau sudah menggunakan garis-garis tangan, maka itu tidak bisa dipalsukan. Dan itu sudah terbukti dan kita melakukan itu dalam sebuah lembaga pendidikan ataupun kehadiran dimanapun itu. Wa qala ta'ala yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Dalam ayat lain, yauma tashhadu, di hari bersaksi 'alaihim atas mereka manusia, alsinatuhum, lisan-lisan mereka, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka, arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bersaksi bima, dengan sesuatu kan yang ada mereka semua yang maluna melakukannya. Ini adalah informasi dari Allah untuk kita semua agar benar-benar bisa menjadi hidup penuh dengan kehati-hatian. Jangan asal melangkah, jangan asal berbicara, dan jangan asal berbuat kalau nanti pertanggungjawaban kita diharapkan untuk peroleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan para manusia nanti di akhirat bertanya li juludihim, terhadap kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, wahai kulit-kulit, lima, kenapa syahidtum alaina, kalian bersaksi alaina, pada kita ini, pada kami semua. Qalu, mereka menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' al-ayata. Maka mereka berikan jawaban, antaqana, telah membuat kami berbicara, berucap, siapa Allah, alladzi, zat, antaqa kulla syai'in, yang mampu membuat berbicara pada segala sesuatu. Jadi kalau kulit kok bisa berbicara, kenapa bersaksi? Ini disebabkan memang atas izin Allah sebagai zat yang mampu menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, bisa menginformasikan. Wa fil hadisi marfu'an, idza khatama 'alal afwahi yaumal qiyamah dhanna an-nasu anna 'ala afwahihim al-'adzab. Dalam sebuah hadis marfu diriwayatkan, ketika Allah mengunci mulut-mulut manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, dhannan nasu, maka manusia menduga, mengira, anna ala afwahihim al-'adzaba,
bahwa di lisan-lisan, di mulut-mulut manusia ada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sedikit manusia yang punya lisan berbicara tidak dikontrol, memiliki lisan berbicara namun merupakan pembicaraan yang bohong, yang dusta, walaupun hatinya mengakui kebenarannya atau tahu yang sebenarnya, lisan mudah untuk melakukan pembohongan-pembohongan. Warwa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami orang-orang yang duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika, maka beliau tertawa, senyum, lebih dari senyum, tertawa. Rasulullah tertawa. Tentu tertawanya beda dengan kita. Kalau tertawa kita akan terbahak, Rasulullah tertawanya yang tidak jauh dari senyum. Faqala atadruna mimma adhakallah, maka Rasul bertanya kepada para sahabat yang kala itu ada sahabat Anas, atadruna, tahukah kalian, mimma, dari hal apakah, hakallahu alayya, dari hal apakah Allah membuat aku tertawa. Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam, maka kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ini salah satu etika yang diperlihatkan oleh para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah. Tidak serta-merta ketika ditanya langsung memberikan jawaban. Lebih baik para sahabat memberikan respon Allahu wa rasuluhu alam, walaupun mungkin dalam benak hatinya ya ada yang berspekulasi untuk memberikan jawaban, tapi para sahabat enggak. Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lah yang tentunya lebih tahu. Kami tidak faham sebab apa engkau tertawa ya Rasul. Faqala, maka Rasulullah memberikan jawaban, min mukhasamatil abdi rabbah, aku tertawa karena apa? Ada perdebatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tentunya, kalau sekarang ya perdebatan manusia, tanya jawab antara manusia dengan Allah sebagai Rabb atau Tuhannya. Fayaqulu ya Rabbi, maka hamba berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alam tujirni minadz-zulmi, tidakkah kau selamatkan aku minadz-zulmi, dari kezaliman? Qala, maka Rabb, Tuhan Allah menjawab, fayaqulu bala, Allah mengatakan iya, aku selamatkan kau dari kezaliman. Qala fayaqulu fa inni la ujiru ala nafsi illa syahidan minni, maka sesungguhnya aku la ujiru, tidak bisa menyelamatkan ala nafsi, atas diriku, illa syahidan minni, terkecuali syahid sebagai saksi minni, dariku. Qala, maka Allah memberikan jawaban, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu hari ini yang bisa menghitung atas segala apa yang kamu perbuat. Artinya apa? Bahwa ketika manusia berkata kepada Allah, alam tujirni minadz-zulmi,
maka kala itu manusia sudah mampu untuk memeriksa, menghitung segala apa yang diperbuat. Ya kita lah yang tahu, saya dan Allah. Tentu malaikat yang tugaskan untuk mencatat. Orang lain hanya bisa menilai saya melalui penglihatannya, bisa menilai saya melalui pendengarannya, atau bahkan melalui gosipnya. Hakikatnya yang tahu apa yang saya perbuat, yang saya lakukan, baik dan buruknya, zahir dan batin, hanya Allah serta para malaikat. Maka kalau kita paham ini, jangan mudah terjebak dengan informasi yang kita dengar, yang kita dapat, atau kesaksian mata. Saya menyaksikan si fulan kok hari-harinya senang di pasar ya, padahal dia kan alim, padahal dia adalah orang berilmu. Di pasar ngapain kalau bukan untuk mencari sesuatu? Nah, ini namanya kesaksian mata yang justru akan menjadikan kita salah. Atau kita menyaksikan umpama ada seorang yang berilmu, wah hari-harinya kelihatannya ada di lokasi yang kurang bagus. Mungkin di sana adalah kumpulan orang-orang nakal. Pun juga sama, jangan cepat kita memvonis, menilai orang itu salah. Boleh jadi justru jadi sana sedang berusaha untuk merubah tatanan kebiasaan yang kurang baik. Para wali-wali Allah itu ada yang memang senang untuk mengarahkan manusia. Dia menyamar sebagai waliullah, sebagai kasihnya Allah, mau duduk bersama orang-orang biasa atau bahkan orang yang maksiat, namun berzikir, berdoa, memohon kepada Allah supaya orang-orang yang didekati senantiasa mendapatkan hidayah Allah. Maka dari itu, keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari guru-guru kita bahwa hal-hal yang Allah rahasiakan di muka bumi ini diantaranya adalah tentang kekasih-kekasihnya Allah. Dirahasiakan supaya apa? Dirahasiakan tujuannya agar kita berhati-hati melihat, menilai manusia. Orang pakainya compang-camping, kelihatan lahirnya kayaknya sama ibadah jauh, padahal dia ibadah lebih baik daripada kita semua. Ini hal-hal yang kita waspadai untuk jangan mudah menyimpulkan orang lain. Simpulkanlah diri kita, sudah sejauh mana kita melakukan ibadah kepada Allah, sejauh mana langkah kita dalam pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau kita terperdaya dengan penglihatan dan informasi kita dapat, habis waktunya hanya untuk menilai orang lain, untuk menyimpulkan orang lain, katanya alim, katanya pintar, katanya baik, fakta yang saya lihat bla 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 bla. Habis ya hanya sibuk untuk menilai orang lain, sementara kita lupa dengan ibadah kita, sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat-ayat yang dibacakan ini mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada kita, tentunya agar amalia-amalia kita benar-benar amalia-amalia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk langkah kaki kita di masjid ini, duduknya kita di tempat ini, mudah-mudahan juga akan menjadi kesaksian baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini satu bab hanya itu tentang kesaksian anggota-anggota badan. Tentu masih ada kesaksian lain sebagaimana kesaksian bumi, malam dan hari bima amila. Sedikit lagi saya bacakan. Babu ma ja'a fi syahadatil ardi wal layali wal ayyami bima amila 'alaiha. Ada lagi kesaksian bumi yang kita pijak, malam di mana kita mestinya istirahat, wal ayyami hari ataupun siang, bima amila 'alaiha dengan apa yang ia lakukan di atas bumi, malam dan seluruh aktivitas kita malam dan siang
maka malam dan siang pun juga akan memberikan kesaksian. Wa fi syahadatil mali ala sahibihi, dan bahkan kesaksian harta kepada pemiliknya. Kita memiliki harta sedikit ataupun banyak, harta itu akan bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumbernya? Rawat Tirmidzi an Abi Hurairah. Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Rasulullah membaca ayat ini, apa ayatnya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Ayat yang juga sangat familiar dengan kita, sering kita baca. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Rasulullah ketika membaca ayat ini bertanya, atadruna akhbaruha, tahukah kamu wahai para sahabat apa sih maknanya akhbaroha? Padahal hari-harinya para sahabat juga berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Ketika ditanya atadruna akhbaroha, tahukah kalian tentang maknanya akhbaroha? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, ya Allah dan Rasul yang tentunya lebih tahu. Qala akhbaruha an tashhada ala kulli amdin wa ummatin bima amila ala dhahriha. Berita-berita tanah, berita-berita tentang bumi, maksudnya adalah antashhada ala kulli amdin wa ummatin, ia akan bersaksi terhadap setiap hamba laki-laki, kalau amdin, wa ammatin, dan hamba perempuan, bima amila, dengan apa yang ia lakukan. Jadi tanah yang kita injak itu mengeluarkan berita-beritanya, artinya apa? Bahwa tanah yang kita injak, yang kita duduk itu akan bersaksi kepada setiap kita sebagai hamba Allah laki-laki. Amatin adalah kita ibu-ibu ataupun wanita. Bima amila ala dhahriha, dengan apa yang ia lakukan di punggung bumi ini. Taqulu amila kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Taqulu, maka bumi nanti akan bersaksi, tanah akan bersaksi, akan berkata, amila kadza wa kadza, si fulan Ustaz Ismail telah melakukan begini dan begini, fi yaumi kadza wa kadza, di hari ini dan tanggal ini. Itu kesaksian tanah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka informasi yang kita dapat tuh, kalau kita masuk masjid sholat sunnah itu ada yang mensunahkan sholat sunnahnya, kalau tidak hanya satu kali salam berpindah. Masuk sholat apa biasanya kalau habis wudu, sholat sunnah wudu. Selama kita masih ada basahnya di anggota wudu kita, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah wudu. Masuk wajib sholat sunnah wudu. Kemudian apalagi kalau memang pagi sholat sholat duha. Dilanjut lagi umpamanya sholat hajat. Emang ada sholat hajat pagi-pagi. Sholat hajat kalau asalkan tidak dilaksanakan setelah sholat subuh dan tidak dilaksanakan setelah sholat asar, itu diperbolehkan.
Yang nggak boleh itu sholat hajat setelah kita melaksanakan sholat subuh dan setelah sholat asar. Kenapa? Karena itu adalah sholat sunnah yang memiliki sebab-sebab mutakhir yang memang dalam syariat tidak dianggap sah, tidak diperbolehkan sholat yang memiliki sebab-sebab mutakhir. Jadi bisa aja pagi-pagi masuk sholat sunnah wudhu dulu karena masih basah, kemudian sholat duha, sholat hajat, kemudian berdoa. Sholat sunnah wudhunya nggak jauh dari pintu, sholat duhanya bergeser lagi tempatnya, sholat hajatnya bergeser lagi. Harapannya ya tempat-tempat di mana kita berdiri mengerjakan sholat itu akan menjadi kesaksian baik buat kita semua. Wa qala fahadi akhbaruha, maka Rasulullah menjawab, memberikan penjelasan bahwa inilah yang dimaksud akhbar, berita yang disampaikan oleh bumi, oleh tanah adalah kesaksian tanah dengan apa yang dilakukan oleh setiap kita manusia. Nah, pernah saya ceritakan salah satu ulama yang mempraktekkan ini saking besar khawatirnya kalau nanti kesaksian di akhirat adalah kesaksian yang akan menyengsarakan, maka beliau di usia yang sudah mulai sepuh nggak mau lagi keluar dari rumah kecuali dia berangkat melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Habis itu balik lagi ke rumah beliau untuk ngajar ngaji. Bahkan ketika diundang oleh salah seorang wali santri, kalau memang bukan penting banget, beliau itu lebih memilih di sini saja dan minta maaf. Palingnya apa yang menjadi keinginan oleh santri, umpama doa ya doalah dari sini ataupun apalah itu dilakukan oleh beliau dalam rangka kehati-hatian dan ingin nanti di akhirat ketika tanah itu bersaksi akan memberikan kesaksian kepada beliau bahwa setiap langkahnya adalah langkah ibadah, ke masjid beribadah, pulang ke rumah untuk menyampaikan ilmu kepada santri-santrinya. Dan memang terbukti beliau juga wafatnya benar-benar dalam keadaan husnul khotimah, kesaksian dari para santri dan para sahabat masyarakat yang ada. Nah, kita bagaimana selama ini? Dari mulai bangun, beraktivitas, apakah bumi dan tanah yang kita injak bisa akan menyenangkan kita semua? Ya kita sendiri yang tahu lah tujuan kita melangkah itu apa. Fahadi akhbaruha, kata beliau bahwa yang dimaksud dengan berita tanah ya seperti ini. Dalam hadis lain disampaikan, ma min yaumin ya'ti 'ala ibni Adam illa yunadi fi. Tidak ada satu hari pun yang dilewati oleh anak cucu Nabi Adam illa yunadi fi, kecuali hari itu akan memanggilnya. Apa panggilan hari kepada setiap kita? Ya bena Adam, ana khalqun jadidun. Wahai anak cucu Nabi Adam, aku ini khalqun jadidun, yaitu makhluk yang baru, bukan sesuatu yang qadim, bukan sesuatu yang terdahulu. Wa ana fima ta'malu alaihi syahidun, dan aku sebagai hari tentang apa yang kamu lakukan menjadi sebuah saksi. Fa'mal khairan, maka kerjakanlah sesuatu yang baik. Ushhidu laka bih ghadan, niscaya aku akan memberikan kesaksian kebaikan itu nanti di yaumul qiyamah. Tuh, ini hari memanggil kita, menyatakan saya adalah makhluk yang baru, namun aku juga memiliki tugas akan menjadi saksi untuk kamu, maka lakukanlah yang terbaik. Jadi kalau lihat dari hal-hal seperti ini, tentu
Orang ketika bersaksi dengan jenazah yang mau dikebumikan, apakah jenazah ini baik-baik, apakah jenazah baik-baik ataupun khair bahasanya gitu, itu tidak mutlak 100%, ya bagaimana hari-harinya disaksikan oleh siang, oleh malam, oleh tanah, semua memberikan kesaksian-kesaksian. Subhanallah, ternyata begitu banyak saksi-saksi kita semua, lebih dari sekedar CCTV yang akan mengarahkan kita kemana, kita ke surga ataupun ke neraka. Maka mudah-mudahan kita yang aktif ngaji setiap satu pagi ini, makin hari ibadahnya semakin baik dan niatnya semakin baik, sehingga kesaksian dari seluruh yang ada akan menjadikan saksi baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya bacakan dan saya manakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin agak sedikit ngantuk, kurang tidur. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo silakan. Baik, jemaah sekalian rahmatullah, ya sudah diberikan materi bacaan oleh kita dari jemaah yang ingin bertanya, kami silakan. Saya waktu 15 menit lagi. Siapa yang memancing pertanyaan duluan? Oh iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada untuk bertanya pada jemaah. Apakah kita ini turunan dari Nabi Adam alaihissalam, kita sebagai turunan Nabi? Itulah saya yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan apa? Kita sebagai manusia, apakah yakin kalau kita adalah keturunnya Nabi Adam atau anak cucunya Nabi Adam alaihissalam? Jawabannya ada di Bapak semua ya. Kita ini keturunan dari siapa? Ya, keturunan dari orang tua kita, orang tua dari orang tuanya gitu, ke atas, ya sampailah kepada baginda Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu keyakinan kita tentunya. Setiap kita yang berbeda-beda, raut mukanya, warna kulitnya, juga rambut ikal dan lurusnya, walaupun berbeda-beda itu semuanya bersumber dari satu bapak yaitu Nabi Adam dan satu ibu yaitu ibu Hawa. Dan sering ketika dalam sebuah doa yang dipanjatkan, ketika kita enggak tahu ataupun masih meragukan nama dari orang tuanya, maka kita diperintahkan untuk merujuk kepada induknya. Siapa induknya? Ibu Hawa, ibunya. Jadi ibu dari sekian ibu adalah Siti Hawa. Dalam kita berdoa siapa untuk si Fulan bin siapa? Fulan bin Hawa, putra daripada ibu Hawa. Kenapa kok yang menjadi sebutan ibu Hawanya bukan Adamnya? Ya sama ketika kita mau ke luar negeri, biasanya bikin paspor ataupun apa, itu yang ditanyakan adalah nama ibu kandung. Nama ibu kandung itu siapa? Kalau ibu kandung, setiap kita pasti punya. Tapi kalau bapak kandung, itu banyak yang benar dan mungkin ada yang salah. Ya maaf, seperti pengakuan dia adalah anak saya, tercatat bla 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 bla, padahal bukan anak kandung. Kalau ibu kandung pasti ada, hanya namanya. Ya. Bapak kandung belum pasti. Kenapa? Dalam dunia ini kan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia,
yang kemudian ya naudzubillah perbuatan perempuan dan laki-laki yang asusila kemudian menghasilkan anak. Bagaimana apakah anak daripada orang yang melakukan secara biologis? Tentu kajiannya sangat panjang. Namun kalau anak dari ibu melahirkan pasti. Nah, jadi demikian bahwa setiap kita adalah cucu dari baginda Nabi Adam alaihissalam yang berbeda-beda, yang sangat variatif, perbuatan amal juga sangat beda-beda, dan ini yang dipertanyakan oleh siapa? Oleh malaikat kehadapan Allah ketika Allah ingin mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka para malaikat mereka jawab, qalu ataj'alu. Bagaimana ayatnya? Maka para malaikat, apakah engkau akan menciptakan sosok manusia yang akan berbuat kerusakan, akan menumpahkan darah nanti di bumi? Ya, manusia, kita semua. Bagaimana peperangan antara Iran dan Israel? Ya, begitu memanas, sudah ilmunya sudah Allah sampaikan kepada para malaikat ketika Allah belum ciptakan Nabi Adam. Jadi kesimpulan itu aja. Kita adalah cucu Nabi Adam. Nabi Adam masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak. Ya. Jadi saya mau bertanya tentang perkara yaumul akhir nanti. Nah, ini kan bukan perkara yang sifatnya manusiawi dan harusnya bagaimana kita akan menunggu. Memang bagian dari rangkaian bagaimana harus kita yakini. Saya jadi bahwa nanti seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga semuanya. Tetapi memang prosesnya ya ada yang dibersihkan dulu, artinya kalau menggunakan dia cucian kotor kan dicuci dulu, mampir dulu lah. Tapi ada juga sebutkan bahwa ada orang yang akan kekal abadi di neraka. Menurut saya siapakah itu orang yang kekal abadi di neraka? Tolong dijelaskan. Siapakah yang ditanyakan adalah yang terakhirnya ya? Orang yang kekal abadi di neraka. Saya terus terang dalam hal ini nggak bisa berikan jawaban. Ya mohon maaf, ketika ditanyakan siapakah orang yang kekal abadi dan tidak ada akhirnya sampai kapanpun di neraka, saya nggak bisa memberikan jawaban. Pokoknya Al-Quran membahasakan bagaimana dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Terusnya gimana? Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir min ahli kitabi wal musyrikin, orang kafir yang dari golongan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang yang berpegang kepada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kalau sekarangnya berpegang dengan apa? Perjanjian lama dan sebagainya gitu. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Fi nari jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka langgeng di dalamnya. Kalau orang berdomisili bertempat dalam satu tempat dan itu lama, maka bisa dikatakan khalidin. Ya, saya di Kedaung udah khalid, udah lama, dari usia 20-an sekarang di atas 50. Ya. Khalidina fiha. Pada ayat berikutnya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka adalah manusia terbaik. Apa lanjutnya? Lanjutnya bagaimana? Surah Al-Bayyinah, Pak. Hafal semua?
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bari. Terusnya jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha hum khairul abada. Ada abadanya? Ya. Untuk orang yang beriman, beramal solih, mereka adalah manusia terbaik, balasannya adalah jannatu adn, surga adn, ya, kenikmatan begitu banyak, khalidina fiha abada. Ada kata yang berbeda dengan ayat sebelumnya tentang orang kafir. Kalau orang kafir khalidina fiha, mereka langgeng di apa? Di neraka, namun orang yang beriman beramal khalidina fiha abada, mereka langgeng dan selanggeng-langgengnya di dalam surga, ya, kekal yang tidak ada ujungnya. Makanya tadi ketika ditanya siapakah kiranya orang yang di neraka tidak ada ujungnya, saya nggak bisa memberikan jawaban. Kenapa? Ada keterangannya di kitab ini, Bu, atau mungkin sudah pernah saya sampaikan. Kalau sudah, mohon maaf. Jadi nanti dalam mizan, apa mizan Ibu? Timbangan amal. Itu ada orang yang antara amal baik dan amal buruknya itu selisih sedikit. Banyakkan amal buruknya. Kalau banyakkan amal buruknya bagaimana? Neraka dong. Cuma dengan izin Allah, orang ini ditanya, diminta, coba kamu cari orang untuk minta kebaikannya, diminta pahala kebaikannya. Maka orang ini berjalan ke sono kemari, mencari dermawan, orang yang mau memberikan amal baiknya. Sampai ditemuilah orang yang dalam pandangan dia baik, seperti ustadz, ibu haji dan sebagainya. Datang, mohon, berikanlah kebaikanmu kepada saya, walaupun hanya 2 kebaikan saja. Maka kata dan keterangan kitab ini mengatakan, ternyata orang yang di dunianya dulu kelihatan pada dermawan, di akhir pada pelit-pelit semuanya. Ustadznya juga pelit, kiainya juga ada yang pelit, minta kebaikan, amal kebaikan nggak mau. Kesana kemari ternyata manusia pada khawatir kalau kebaikannya nanti diberikan, nanti timbangannya menjadi berkurang, timbangan kebaikannya. Makanya itu menjadi penyebab pelitnya, nggak mau ngasih kebaikan orang lain. Pusing, muter-muter nggak ketemu orang yang memberikan pahala kebaikan. Maka ada satu orang yang memanggil, ya fulan, wahai fulan, kamu kesana kemari, saya akan mencari apa sih? Saya mencari orang yang mau memberikan amal baik buat saya. Kenapa? Saya dalam timbangan masih kurang sedikit amal baik yang saya lakukan. Saya ingin minta. Oh, kata orang ini, saya punya satu kebaikan yang akan saya berikan kepada kamu. Loh, alhamdulillah kamu sebaik ini. Jawabnya, bukan karena saya adalah orang baik, bukan. Saya hidup di dunia hanya punya satu kebaikan. Lainnya udah jelek semuanya. Jadi rupa-rupanya ini orang yang mungkin entah frustasi atau bagaimana. Satu kebaikan buat apa? Untuk saya, manfaatnya sejauh apa? Mereka saya berikan kepada kamu, saya mau ketahuan neraka dah. Yang penting kamu pengen surga, saya berikan kepada kamu. Orang ini sangat senang, orang ini berbahagia, kemudian dipanggil oleh Allah. Ya fulan, kamu kelihatan bahagia dan senang sekali. Iya ya Allah, alhamdulillah ada orang yang berbaik hati mau memberikan kebaikannya kepada saya. Siapa dia? Dia adalah orang yang ngaku bahwa dalam hidupnya tidak memiliki kebaikan apapun kecuali hanya satu kebaikan, dan yang itu diberikan kepada saya. Maka Allah mengatakan, kalau ada orang yang berbaik seperti itu, warahmati awsa'u minhu, kasih sayangku lebih luas dibanding daripada kasih sayang dia berikan kepada kamu. Maka perintah Allah, carilah orang yang telah memberikan kebaikan kepada kamu,
peganglah tangannya, aku izinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu ada keterangan seperti itu. Ya, keterangan seperti satu kebaikan bisa menyelamatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan, siapa sih di dunia yang nggak punya kebaikan? Ada nggak, Pak? Orang di dunia nggak pernah punya kebaikan sama sekali, ada nggak? Kita ngalor begitu ngobrol nggak akan ketemu, pasti ada. Orang yang entah itu berbuat baik kepada anaknya sendiri, kepada tangganya, bahkan kepada hewan, berbuat baik itu sungguh-sungguh luar biasa manfaat dan hikmahnya, dan itu akan bisa menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah pada abad yang beberapa, tahun beberapa, wallahu alam. Namun itu kebaikan-kebaikan yang sangat berguna dan bermanfaat. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa berikan jawaban secara jelas. Termasuk bagaimana nanti orang-orang non-muslim, mereka yang menuhankan manusia Yesus. Bagaimana kesaksian Nabi Isa dalam dialognya dengan Allah nanti di akhirat. Nabi Isa mengatakan bahwa ya Allah, ya Rabb, saya tidak pernah menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan perintahmu. Saya sampaikan kepada manusia, kepada umatku sebagaimana yang kau perintahkan kepadaku, yakni sembahlah Allah sebagai Tuhan dan Tuhan kalian. Hanya itu. Ketika kau panggil aku, engkau yang tahu dengan mereka. Kalau engkau siksa mereka, fa innahum ibadu. In tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kau siksa mereka, manusia yang salah, sejatinya mereka juga hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau kau memberikan ampunan, antal ghafurur rahim, maka engkau adalah yang mau dan sayang. Apa kata Allah? Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini adalah hari di mana untuk orang-orang yang benar sangatlah berguna dan bermanfaat kebenarannya. Jadi apa yang dicapai oleh Nabi Isa itu seakan-akan sebuah permohonan, ya Allah, saya paham, saya tahu mereka salah, tapi kalau kau siksa, ya mereka akan menghambamu juga. Artinya apa? Ada mana tersirat supaya diampuni oleh Allah. Apakah Allah nggak berkuasa untuk mengampuni? Sangat berkuasa. Apa kira-kira nggak menghendaki? Bisa saja Allah menghendaki untuk menurunkan ampun kepada mereka. Ini hal-hal yang menjadikan penyebab saya tidak bisa berikan jawaban secara pasti buat Ismail. Siapakah manusia yang terakhir berada di yang tidak ada ujungnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam siapakah? Karena memang kesaksian saya pribadi, setiap manusia memiliki kebaikan, dan mudah-mudahan segala bentuk kebaikan sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, itu akan menjadi penyebab selamatnya manusia nanti sehingga masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Ini saja. Nah, terima kasih. Cukup ya. Jangan. Ya, amin. Selesai sudah kajian kita pada pagi Sabtu hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kalau ini Allah SWT kita memberikan manfaat yang banyak buat kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Baik, jemaah rahmatullah, mari sama-sama kita akhiri dan kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.